Hai, hari ini saya mau beli pergi Al-Quran. Loh, kalau begitu kamu selama ini gak baca Al-Quran dong, Bang? Bukan seperti itu. Saya punya Al-Quran, tapi saya mau beli buat amal dari orang tua saya buat saya. Kenapa begitu? Karena kalau Al-Quran itu jika kita terus membacanya setiap saat, atau setidaknya pasti setiap kita membaca Al-Quran yang diberikan oleh orang tua kita, itu pasti sampai ke mereka di akhirat kelak gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah investasi akhirat begitu. Jadi mari kita cerdas-cerdas untuk berinvestasi ya. Dan tapi sebelum saya mau pergi itu belinya, saya mau pergi buat gimana sih? Saya mau pergi buat mengirim kado, bukan kado, tapi paketan. Lumayan banyak. Wow. Jadi tugas saya adalah mengirim paket. Tadinya saya mau berjalan kaki, tapi karena terlalu banyak dan bawanya susah, jadi saya memilih untuk naik sepeda ontel supaya bawanya tidak susah. Jadi langsung saja berangkat karena ini sudah jam 9:30 dan takut nanti JNE-nya keburu datang dan kita terlambat buat kirimnya. Jadi langsung saja kita antarkan. Kita mencoba transisi. Paketnya sedang diproses, jadi saya tunggu sebentar. Tadi saya sudah mengurus paketnya. Sekarang paketnya sudah diurus oleh kurirnya dan saya langsung saja ke Basmala buat beli Al-Qurannya. Let's go. Sebentar, saya mau coba melihat ini. Bagus. Beli yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Sepertinya yang ini aja ya. Soalnya lebih aman gambarnya daripada ini. Yang terlalu religius mungkin kalau dibawa kemana-mana. Jadi saya pilih yang ini saja. Oke. Jadi beli yang ini. Let's go, kita ke kasir. Oke, jadi saya sudah dapat Al-Qur'annya dan wow, di sini berisik sekali. Saya harus berteriak. Apakah harus berteriak seperti ini supaya kalian mendengar suara saya? Ini terlalu bocor karena ada di pinggir jalan. Apakah saya harus menutup pintunya tapi nanti gelap, nanti pencahayaannya kurang. Tapi ada lampu ini sih. Mungkin bisa ya. Jadi coba kita tutup saja. Oke, sudah ditutup. Dan oke, lumayan terang dan coba kita lihat apa saja yang ada di dalam Al-Quran ini. Apakah sudah ada kayak yang dibacaannya ini? Dibacaannya ini ada tulisannya tajwid, berarti ada tajwidnya. Yang punya saya ini tidak ada tajwidnya. Polos tidak ada tajwid. Jadi yang ini mungkin ada tajwidnya. Karena sudah tertulis di sini tajwid dan terjemahan. Jadi mungkin wow, lebih lengkap meskipun lebih murah. Jadi kalau milih kita harus bersabar supaya dapat yang lebih lengkap dan lebih murah. Padahal yang ini nggak terlalu lengkap, tapi karena ini juga dapatnya pinjem, jadi saya nanti kalau sudah waktunya saya bakal balikin. Tapi nggak tahu kapan karena rumahnya yang punya jauh sekali. Jadi saya pakai ini yang dibelikan oleh orang tua saya. Jadi ini adalah amal untuk orang tua saya. Amal baik yang diberikan kepada saya sebagai bisa dibilang investasi akhirat ya. Jadi saya akan membaca ini atau mungkin menghafalnya. Beberapa hal yang saya suka tentang membaca Al-Quran yaitu pertama, pahalanya. Satu ayat, satu pahala kebaikan. Maksud saya satu huruf itu seperti alif, itu sama dengan satu. Jadi semudah itu
Dan kalau membaca beberapa ayat, wow, tidak bisa terbayangkan berapa banyaknya. Semudah itu mendapatkan pahala. Dan yang kedua adalah story-nya. Banyak banget cerita di dalam Al-Quran ini yang bukan orang lain yang ceritakan, tapi Al-Qurannya langsung yang menceritakan. Jadi itu yang saya suka. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling saya suka, di Al-Quran kita bisa belajar tentang tata krama, sifat, karakter, dan kepribadian. Di sini banyak banget cara kita buat bagaimana cara bersabar, bagaimana cara menahan emosi, bagaimana cara menghindari hawa nafsu, menahan hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Semuanya ada di Al-Quran. Jadi begitulah kenapa saya tidak mudah marah. Itu yang paling saya suka dari Al-Quran. Di sini sudah tertera di tulisannya tajwid dan terjemahan. Jadi isinya tajwid dan terjemahan. Ini tajwidnya ada di lembaran ininya. Wah, ini tidak boleh dibuang sih. Dengan begini belajar saya makin mantap ya, makin mudah karena banyak arti-artinya yang, dan juga ini pokok lebih mantap ini ya, lebih lengkap sih, dan juga lebih murah. Makanya kalau mau beli apa-apa harus sabar sih. Bisa jadi seperti ini, bisa dapat yang isinya lengkap tapi lebih murah. Oh iya, harganya, mungkin kalian mau tahu harganya. Jadi harganya itu hanya 50.000, pas 50.000, tidak ada kurang atau lebih, pas, bulat. Itu juga kelebihannya. Oh iya, ada yang perlu kalian ketahui juga. Ini sepengetahuan saya yang saya dengarkan dari seorang kiai atau ustadz gitu. Jadi kenapa saya bisa pegang Al-Quran ini padahal saya tidak punya wudhu? Sebenarnya ada dua macam Al-Quran yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang. Yang pertama Al-Quran originalnya atau yang tidak ada terjemahannya. Itu tidak boleh dipegang oleh orang yang sedang tidak suci atau tidak berwudhu. Dan yang kedua, yang ada terjemahannya. Yang ada terjemahannya meskipun seorang wanita yang sedang dalam halangan, nggak bisa sholat atau apa itu boleh memegang Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu menurut ustadz atau kiai yang saya dengarkan. Tapi tidak tahu dari yang kalian dengarkan di lainnya, saya tidak tahu karena itu kepercayaan masing-masing juga. Jadi saya percaya itu kalau yang ada terjemahannya pasti boleh dipegang karena ada campur tangan manusia. Meskipun ya Al-Quran yang original juga campur tangan manusia, tapi tidak ada tulisan huruf-huruf ini ya, itu pokok itu ya, yang terjemahannya huruf-huruf kayak gitu ya, abjad itu tidak ada, ABCD. Kalau yang ini baru ada ABCD-nya, kalau yang sana tidak ada. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan hari ini, dan segini saja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you next video. Bye. Oh iya, ada yang saya lupakan. Tadi saya mau mencoba menggunakan mic ini karena lebih halus gitu pendengarannya. Tapi tiba-tiba splitter yang saya gunakan dua-duanya mati bersamaan. Sungguhan. Tapi ya sudahlah. Lucu sih.